Di dalam kitab Manazilus Sairin yang kemudian dicoba dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan bahwa al-azmu, azam itu sebenarnya terdiri dari dua macam. Al-azmu naw'an. Tekad itu ada dua dan harus dimunculkan. Yang pertama adalah azmul muridi ala dukhuli fit tariq, yaitu tekad orang dan berkeinginan untuk menuju kepada Allah, untuk masuk ke jalanan bana. Tekad pertama, masuklah ke jalanan bana, datanglah ke surau, mulailah beribadah, tunaikalah kewajiban. Kemudian yang kedua adalah tidak cukup hanya tekad itu saja, yaitu azmun fi halis sair. Tekad nan ado taruh menyertai orang itu dalam perjalanannya. Dia dua tekad. Kalau hanya tekad pertama dapat, itu mungkin jalannya 3 langkah rabah tu. Jadi tekad untuk berbuat baik kau tidak boleh hanya angiknya dipangkal saja tu. Berapa banyak orang yang menjadi mantan orang elok. Tak salah 3 bulan lalu tu sajik sekerajanya. Hendak buya kini lah terbalik. Bangkok model itu. Apa titik lemahnya? Iaitu azam dan kedua dan tak ada. Azmun fi halis sair, yaitu tekad dalam suasana situasi perjalanan. Kenapa itu perlu? Karena di jalan menuju Allah sangat banyak godaan dan tikungan. Sangat banyak. Masih ingatkan sumpah yang dilontarkan oleh iblis la'natullah. Apa kata iblis? Perhatikan surah Al-Hijr ayat 39. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wala ughwiyannahum ajma'in. Ni hati-hati. Kau sumpah belum pernah cabutnya dipilih dah kau. Kalau lah dicabutnya dah iblis, sumpah kau aman wak di dunia gini. Qala rabbi bima aghwaytani. Iblis berkata setelah dia diberi tangguh, kan dia minta kepada Allah, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, beri tangguh ajal saya sampai hari mereka dibangkitkan, panjangkan umur saya, kata, sampai hari kiamat tiba. Qala fa innaka minal munzarin, dikabulkan oleh Allah. Sungguhnya engkau termasuk makhluk yang diberi tangguh, yang ditunda ila yaumil waqtil ma'lum, tapi sampai hari waktu yang telah ditetapkan. Nah, setelah dia mendapatkan itu, apa katanya kepada Allah? Qala rabbi, ia berkata, wahai Rabbku, disebabkan engkau aghwaytani, dia salahkan Allah, engkau nyatakan saya sebagai hambamu yang durhaka dan sesat, la uzayyinanna lahum. Itu pertama, aku akan hiasi untuk mereka. Mereka siapa? Adam dan anak cucunya. Fil ardi, di muka bumi. La ughwiyannahum, dan aku akan belokkan mereka, sesatkan mereka keseluruhan. Dan iblis pede, sangat percaya dirinya akan sukses menjalankan itu.
kecuali sekelompok orang yang nyatakan menyarahnya dari semula. Tundak ketaluk dia tu. Illa kecuali ibadaka minhumul mukhlasin. Hamba-hamba engkau di antara mereka ada orang-orang yang ikhlas. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala membentangkan kawak jalan supaya jangan dituruikan godaannya. Apa kata Allah? Qala hadza siratun alayya mustaqim. Kau jalan ke ditampuh di hamba. Selagi hamba ini lurus berjalan, tak berbeloknya dari jalan dan koko, jalan yang lurus menuju Allah, laisa laka alaihim sultan, kamu tidak punya kekuasaan, kewenangan atas mereka, illa manittaba'aka, kecuali hanya orang-orang yang memang mengikuti engkau. Nah, ini jelas bahwa untuk berjalan agar istiqamah di jalan as-sirat al-mustaqim tadi, ketika kita membaca di dalam salat kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terus ihdinas siratal mustaqim. Nah, selama kita masih teguh berjalan di jalan itu, maka tazyin, hiasan syaitan, godaan syaitan tidak akan berpengaruh. Tapi persoalannya, dengan apa kita menolak godaan dalam perjalanan itu? Nah, menolak godaan dalam perjalanan itulah yang diminta. Yang pertama harus ada azmun, ada tekad untuk indak ke menyimpang dari jalanan lurus itu. Itu dikatakan azam, tekad fi halis sair, ketika di dalam perjalanan. Nah, banyak orang yang kehilangan semangat ini di tengah jalan. Karena itu hati-hatilah. Semangat untuk dakik kepada Allah Subhanahu wa taala yang dipediakan dicuri semangat itu dari syaitan. Itu kerjanya. Syaitan memang kerjanya itu. Nah, apa yang akan dia pakai untuk menggoda kita? Yang akan dia pakai untuk menggoda kita itu dah dunia, dengan segala bentuknya. Jadi kalau awak kecen dunia dengan segala bentuknya, tercakuplah di dalamnya adalah apa saja yang bersifat duniawi itu. Harta dunia, jabatan dunia, apa lagi? Segala permainan dunia. Apa lagi? Masuklah kemuliaan, kehormatan yang kita kejar, sanjungan orang, pujian orang, tepuk tangan orang, dunia. Nah, itu ada memang di dunia, diciptakan oleh Allah dan disediakan untuk manusia, tapi dalam kadar yang dibatasi oleh syarak. Ada batasan. Nah, kalau dipakai melebihi dari batas itu, maka dia akan merusak. Itu makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa dari dunia ini hanya nasib ada. Wala tansa nasibaka minad dunya. Nasibaka minad dunya, min itu dalam pemahaman sebagian ahli tafsir ditaba'in. Jadi nasib bahagian dari dunia, bukan dunia. Jadi jangkau sadonyo. Kalau dijangkau sadonyo, indak kata jangkau dah. Tapi awak latih surang ni. Dunia diciptakan oleh Allah memang untuk manusia, wa khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Tetapi ada batas. Batas ikonan harus dijago. Kalau batas ini hilang, disorongkan oleh iblis dan bala tentaranya dari syayatinil insi wal jin kawa, wak jangkau itu yang melampaui batas yang dibenarkan untuk awak sebagai khalifah, sebagai hamba Allah, maka babeloklah dari jalan, hilanglah semangat untuk melanjutkan. Nah, itulah yang dikecekkan oleh ulama dahulu. Banyak orang nan tapukau
dek rencaknya bungo di tengah jalan sehingga lupanya mencapai tujuan. Lihatlah orang dalam perjalanan nampak bungo rencak kiri kanan, lalu bermanuannya situ mencalik-calik bungo yang berwarna-warni itu, lupanya bahwa tujuannya bukanlah di situ. Manusia di dunia ini diumpamakan oleh Nabi ka'abiris sabilin, bagaikan orang yang melintas dalam perjalanan. Karena itu apa nasihat para sahabat? Apabila kamu pagi hari fala tantaziril masa, jangan tunggu sore. Fa idza amsayta, apabila kamu sore hari fala tantazirus sabah, jangan engkau tunggu pagi. Dan itu yang disuruh oleh Al-Qur'anul Karim, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jemaah rahimakumullah. Nah, dari situ berarti proses itu memang harus dilalui. Cuma panjang pendek proses itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada hamba. Nah, karena itu berjalan di jalan Allah ada dua sisi yang harus difahami oleh kita kaum muslimin. Ada dua sisi. Yang pertama adalah sisi kasab, sisi ikhtiar, sisi usaha awak. Yang kedua adalah sisi fadl, minnah, wahbah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah menganugerahkan, bisa jadi dalam satu posisi itu capek wak bangkit. Lihat orang yang tidak butuh waktu lama untuk istiqamah. Ada. Nah, tetapi setidaknya dia harus menempuh ikhtiar itu sebagai insan yang hidup di muka bumi ini. Nah, di dalam perjalanan tadi, semenjak dia tersadar, tersentak dari kelalaian, mulai dia melihat kondisi dirinya, ternyata dia dalam perjalanan yang harus dia tempuh. Kemudian mulai dia membangkitkan semangatnya sampai ketika tekad untuk berjalan, masuklah dia ke jalan yang dituntunkan oleh Allah melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, ketika dia dalam perjalanan, maka dia harus melewati satu persatu maqamat. Nah, apa itu maqam? Para ulama mengatakan maqam itu adalah martabah, mahattah, stasiun demi stasiun, posisi demi posisi, tingkatan demi tingkatan harus dia tempuh. Kenapa? Karena dengan itu dia bisa melanjutkan perjalanan. Tapi ingat, dalam satu tingkatan itu manusia tidak hanya memiliki satu sikap. Misalnya, tingkat pertama yang harus dia lakukan, kalau dia ingin masuk berjalan dan terus berjalan di jalan menuju Allah, yang pertama adalah maqamut taubah namanya. Itu jalan. Taubatlah dulu. Kenapa? Supaya apa yang terlanjur menjadi kekeliruan di masa lalu itu tidak menjadi beban dan penghalang kita berjalan. Fatubu ilallah. Kenapa? Karena tidak sedikit keterlanjuran kesalahan di masa lalu itu menghalang orang untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Awak minta ampun ke Allah sedangkan kezaliman masih saja wak sandang. Bagaimana kita inginkan Allah sayang kepada kita sedangkan hak orang masih ada di tangan awak? Bagaimana kita akan menjadi orang-orang yang ditempatkan oleh Allah bersama para siddiqin, asy-syuhada, was-salihin. Sedangkan tidak sedikit orang yang dahulu ketika kita masih tenggelam di dalam kelalaian, yang kita sakiti, yang kita zalimi, yang bisa jadi setiap malam dia mengadu kepada Allah, ya Rabb fulanun zalamani, ya Rabb si fulan menzalimi saya. Bukankah Nabi telah mengatakan ittaqu da'watal mazlum?
takutlah kamu sekalian jaga dirimu dari bahaya doa orang-orang yang teraniaya. Nah, tidak mungkin orang ini akan mendekat ke dalam kecintaan Allah Subhanahu wa taala kalau segala pakaian, segala perhiasan yang tidak diredai oleh Allah masih ada je di badannya. Tak mungkin. Untuk mendekatkan pemahaman kita, ilustrasi, Bapak dan ibu-ibu kalau diundang lagi ni ya, ai bersuo dapat undangan khusus dari Istana Negara, bersuo jo Pak Presiden. Nah, kira-kira sebelum pai ke situ ada tak pemeriksaan bagi segala nandak ketujuh atau tak boleh berada di lingkar presiden demi untuk ikut, dan itu disuruh tangganya tu. Begitu keceknya protokoler gitu ya. Nah, padahal itu adalah penguasa di dunia yang kekuasaannya tidak abadi. Nah, apakah Malikul Mulk, pemilik seluruh kekuasaan, tidak punya hak pula untuk membuat protokoler untuk orang yang menghampir kepadanya? Sangat berhak. Sangat berhak. Saya ingat betul dahulu ketika ada rapat Rakernas dahulu, diundang oleh presiden. Waktu itu sedang heboh-heboh berbagai macam turisme dan sebagainya. Nah, anggota MUI waktu itu akan bertemu dengan presiden. Ada yang membuat isu kepada para kiai, ustaz, kalau akan menghadap presiden, ini tolong yang berjenggot panjang tidak diizinkan. Heboh ketika itu. Itu cukup janggut kat sadonya berusaha presiden itu. Jambok kok kecukup aja janggut enggak tu. Walaupun berjanggut itu tidak, ulama tidak mengatakan wajib, tapi ini adalah memang sunnah hukumnya. Kenapa harus dipertaruhkan pula demi itu? Mau tak satu enggak lah. Waktu itu Pak Sekjen mengatakan protes. Kalau itu persyaratannya ni banyak yang tak akan mau datang ini. Bukan karena mereka fanatik dengan perkara jenggot, tapi itu persyaratan yang tidak pantas untuk dibuat. Tapi yang kita ambil pelajaran, ternyata mau bertemu manusia saja, kalau posisi sudah tertentu, dianggap orang yang tinggi dan mulia, mereka membuat berbagai aturan yang kita yang mau menghampir harus patuh kepadanya. Preso sadonya, pinggang berbagai macam, lain tak ada ombo itu. Nah sekarang coba kita fikirkan, kita renungkan. Kalau kita ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, patut enggak segala pakaian, penampilan ana melakik di diri awak nanda Allah redha tu awak pakai je. Sombong dipakai je, dangki dibawa je. Kerajunan zalim disandang je. Nanda hak awak dimakan je, dan Allah Maha tahu, melihat hambanya, bukan hanya penampilannya saja, bahkan hatinya. Nah, siapa yang berhak untuk mendekat kepadanya adalah orang-orang yang mau mengikuti persyaratan itu. Itu makanya ulama meletakkan dahulu tubu ilallah, taubat dulu. Kalau anda tidak taubat, berarti anda tidak memenuhi persyaratan untuk apa? Untuk mendekat kepadanya. Kira-kira apa mewujudkan taubat dalam diri itu? Nah, di sini dikatakan bahwa satu maqam taubat itu jangan dikatakan, jangan dibayangkan hanya terisi dengan satu sikap saja. Ternyata dia kumpulan dari sikap dan perbuatan yang harus dilakukan. Para ulama sebagian mengatakan taubat itu ada 3 yang menjadi syarat. Yang pertama an-nadam,
Yang kedua adalah al-istighfar. Kemudian yang ketiga al-iqla' anil ma'asi. Yang pertama sasa. Orang yang tidak menyasa atas perbuatan maksiat yang dia perbuat, tidak ada taubat atasnya. Karena Nabi SAW telah mengingatkan an-nadamu taubah. An-nadam, penyesalan itulah taubat. Artinya bagi orang yang tidak menyesal atas kekeliruannya, kemaksiatannya, berarti orang itu tidaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua apa? Ada yang mengatakan al-azmu, tekad tidak mengulang lagi. Yang sudah sasa itu buatlah balik. Tidak ada tekad untuk menghentikan itu semua. Kemudian yang ketiga istighfar, meminta ampun. Kemudian yang keempat adalah al-iqla' anil ma'asi, lepaskan diri dari kemaksiatan. Anan bisa dipelok-peloi, anan bisa dijangkau balik jangkau. Dan tidak bisa dijangkau, tidak bisa dipeloi, itu disarahkan kepada Allah, diimbangi dengan amal soleh supaya bisa mengimbangi kemaksiatan di masa lalu. Nah, kira-kira lain tak dilakukan itu? Sasa. Jangan kadi sasa. Dosa dalam muzak banyak nandak tekana. Awak kan itu banyak. Kalau dosa awak ke orang, lupa capek. Tapi kalau dosa orang ke awak, siang malam babaco. Harusnya apa? Dosa kita itu jangan dilupakan. Kadang-kadang kalau saya bernasihat di hadapan pemimpin, para pemimpin yang terlibat dalam mencari jabatan ini, kalau mereka renungkan, tak taluknya berbuat zalim. Tak akan sanggup dia melakukan perbuatan yang merugikan umat dan rakyat. Kenapa? Sebanyak kau tangan ke menadah teh kezaliman. Makanya aman awak nandak punya jabatan kau, makanya ndak usah iri nak ke pejabat. Tarik tanggung jawabnya tu. Ndak satu awak disandang jabatan, orang bersyukur salah, ndak usah lo ketek hati. Ada lo kadang-kadang ndak nama lo menerima dak dapat jabatan. Terima salah elok-elok. Ulang lo balik ke depan. Hamba berharap selesailah sudah di Sumatera Barat ini. Jangan bersambung pula dengan berbagai hal yang nanti membuat kondisi gonjang-ganjing dan awak rugi. Jadi kalah dan sekali kau bukan berarti akhir. Sambung ke depan, kalau mau silakan maju lagi.